sedikit-sedikit mengenal Muslim, sedikit-sedikit mempelajarinya dari film anak-anak yang bernama Upin dan Ipin. Sholat tuh bagaimana? Baca Al-Fatihah tuh seperti apa? Saya udah masuk nih, kok malah dibuat seperti ini? Jangan berharap pada manusia karena pasti akan kecewa. Berharaplah pada Allah karena insya Allah akan menjadi istimewa. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Perkenalkan kawan-kawan, sebelumnya nama saya Marta Thea. Itu nama memang asli saya dari dulu. Sebelumnya saya mualaf. Itu nama pemberian orang tua saya sedari kecil. Insya Allah sampai sekarang saya masih pakai. Ada juga pemberian nama mualaf saya itu Khadijah. Asal saya Senunu, Kalimantan Barat di Kabupaten Sanggau. Di situ mayoritasnya Dayak dan semuanya kebanyakan yang non-Muslim. Di kampung saya sendiri, alhamdulillahnya sudah ada yang Muslim meskipun tidak 100%, mungkin bisa dihitung sekitar 25%. Dan kampung saya tidak jauh dari kota sekarang yang saya tinggal, Kabupaten Sanggau. Mungkin dari sini berjaraknya sekitar 10-an kilo. Orang-orang kampung saya juga, Masya Allah, mereka orang-orangnya ramah, orang-orangnya baik. Insya Allah semuanya baik semua. Keluarga saya juga alhamdulillah, dengan saya yang mualaf ini mereka tidak membeda-bedakan. Saya masuk Islam di tahun 2011 sekitar bulan 2. Orang tua saya itu masyarakat adat dari suku saya itu Dayak. Kami Dayak Pandu. Dulu di saat saya masih kecil, saya punya masa lalu yang kayak sejenis dibully. Nggak punya rambut, dari setengah kepala saya ini mungkin di sini nggak punya rambut. Jadi setiap saya turun ke sekolah itu memang saya nggak tahu punya kelainan apa. Dan sekarang juga masih seperti itu. Terkadang kalau saya capek, lelah atau apa, kadang suka gugur. Kata orang tua saya bilang itu memang dari lahir seperti itu. Dan sampai saya masuk sekolah dasar yaitu SD, saya masih botak. Dan botaknya itu licin tanpa ada pori-pori. Saya setiap hari tidak pede untuk ke sekolah dan orang tua saya menyarankan, "Dek, pakai topi aja sekolahnya." Cerita saya yang tidak punya rambut itu, banyak saudara saya bilang dari kecil, bilang kayak gini, "Wah ini sih nanti," pakai bahasa mereka ya, "Wah ini sih nanti kalau udah besar nih pakai jilbab nih, jadi orang Muslim nih," kata keluarga-keluarga. Dari situ saya berpikir, apakah ini doa-doa orang tua saya ya? Apakah ini doa-doa keluarga-keluarga saya yang dulunya bilang, "Wah ini nanti akan pakai jilbab nih, ya ini akan nanti jadi orang Muslim nih." Saya juga nggak habis pikir, saya juga berpikirnya kayak gini, apa iya Tuhan suruh saya belajar Muslim? Dari kelas 1 SMA itu saya sudah mulai belajar Islam. Saya sekolahnya SMA-nya di Pontianak, itu sekolah memang khusus yayasan, khusus untuk agama Protestan. Dan Masya Allahnya saya di situ diperkenalkan kawan yang Muslim. Dari satu sekolah itu mungkin hanya dia yang Muslim. Itu jadi kawan akrab. Itu yang menemani saya setiap hari. Saya udah belajar puasa di setengah hari. Kawan saya tuh mengajarkan kami coba aja puasa. Sedikit-sedikit mengenal Muslim, sedikit-sedikit mempelajarinya dari film anak-anak yang bernama Upin dan Ipin. Ketika itu bulan Ramadan, mereka berbuka puasa. Di situ saya menghafalkan doa berbuka puasa. Ketika saya mempelajari Islam, saya tertarik dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena saya tuh pernah mendengar kawan saya yang Muslim ini bilang, "Teh, Al-Quran itu kitab terakhir loh dari semua kitab-kitab yang lain." Jadi saya berpikir,
oh kalau memang Al-Quran kitabnya terakhir, berarti tidak ada kitab-kitab yang lain lagi dong. Nah dari situ saya tuh kesentuh hatinya, kenapa ini nih menjadi kitab terakhir. Naik di bangku kelas 2 SMA, saya disuruh orang tua berhenti, suruh pindah ke Sanggau. Jurusan saya tempati saat di Pontianak tidak ada di Sanggau, dan terpaksa saya harus berhenti sekolah di kelas 2 SMA. Mungkin di umur saya 16 atau 17 saya sudah menikah. Tidak ada bertentangan sama orang tua tentang agama, kamu tidak boleh menikah karena agama, tidak. Mungkin saat itu orang tua saya bertentangan karena saya masih muda, baru-baru masuk Islam. Maaf, bukan menjelekkan suami. Berjuang sendiri untuk mengetahui sholat itu bagaimana, baca Al-Fatihah itu seperti apa. Ada diajarkan, cuma mungkin saat itu jiwa sama-sama masih muda. Beliau juga masih senang-senangnya dengan kawan-kawan beliau. Jadi banyak waktunya lebih ke kawan-kawan. Saat itu alhamdulillah, kenapa saya tidak ada kepikiran untuk putus asa tentang Islam. Saya udah masuk nih, kok malah dibuat seperti ini. Saat itu yang buat saya tuh sedih rasanya. Saya berjuang sendiri dan saya tidak bisa menceritakan ini pada orang tua saya karena saya tidak mau, karena ini udah pilihan saya. Ada pesan satu dari mertua saya, ketika itu yang kau pikirkan baik, insya Allah akan jadi baik. Dan ketika itu yang kau pikirkan jahat, itu akan jadi jahat. Jadi saya berusaha untuk positive thinking, berpikir baik. Allah itu akan kasih kita cobaan. Kau nih kuat enggak? Saya kasih ini, kau nih goyah enggak dengan agamamu? Dan alhamdulillahnya sama sekali saya tidak goyah. Saya tidak goyah, tidak ada berpikir, kenapa aku udah masuk agama, udah pindah agama ini, kok hidup saya jadi seperti ini ya? Tidak, alhamdulillahnya tidak. Masya Allah, tabarakallah, saya tuh merasanya tidak ada seperti itu. Saya menjalani aktivitas saya yang saya pikirkan dalam hidup saya tuh, kenapa apa yang orang lain pikirkan tentang cinta di luar sana, ketika menikah itu langsung bahagia. Tidak kawan-kawan, seperti membalik telapak tangan, tidak. Itu ada proses-prosesnya yang membuat saya punya something yang buat saya tuh, kenapa saya makin yakin sama Islam. Tidak mungkin punya rumah tangga yang tidak Allah kasih ujian, pasti ada. Allah kasih saya ujian yang buat saya tumbang, yang hampir membuat saya tuh pernah mau gantung diri. Allah masih selamatkan saya. Yang membuat saya makin yakin sama Islam itu adalah ketika saya terpuruk, saya tidak berhenti-hentinya berdoa, saya tidak putus sholat, dan saya selalu tahajud. Dan doanya saya itu yang Masya Allah, tabarakallah, saya tidak bisa lagi untuk berkata-kata. Saat itu saya hanya bisa, ya Allah, kuatkanlah hamba. Allah Maha mengetahui apa yang saya rasakan. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Ya Allah, kuatkanlah hamba. Dan hanya bisa doa digantikan dengan air mata, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika saya sholat tahajud, yang saya minta itu aja, tapi yang Allah berikan itu lebih dari itu. Kenapa? Saya punya masalah di akhir 2019, tapi Allah kasih saya kontan di awal 2020. Itu saya merasakan, Masya Allah, kawan-kawan di luar sana, tidak usah khawatir. Intinya kita tidak boleh, Allah tidak akan meninggalkan kita. Intinya kita harus meminta, dan apapun keadaan kita tetap libatkan Allah. Allah tidak akan meninggalkan umatnya, tidak akan meninggalkan hambanya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ketika saya berdoa, saya ngerasa apa yang saya doakan, kok doa saya terkabulkan ya? Ternyata benar. Orang yang terzolimi, orang yang tersakiti, apalagi dengan doanya seorang istri, insya Allah, Allah akan kabulkan di waktu yang terbaik. Dan alhamdulillahnya keluarga saya sudah diberikan keadaan yang seperti biasanya. Dari situ saya takut akan
bilangnya kayak gini, ya Allah, janganlah saya menjadi hamba yang lalai ketika Engkau memberi keadaan yang baik saja, dan janganlah membuat hamba menjadi orang yang lalai. Saya selalu berpesan sama diri saya sendiri, kenapa saya teguh sama Islam, karena itu yang saya rasakan. Tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah kasih yang kita butuhkan. Ketika Allah kasih kita apa yang kita takutkan, jangan menyerah. Karena ketika Allah kasih kita yang kita takutkan, ternyata Allah itu membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Tidak boleh berharap pada manusia. Saya sudah belajar itu, meskipun sama suami sendiri, meskipun sama orang tua, karena itu masih makhluk Allah. Jangan berharap pada manusia, karena pasti akan kecewa. Berharaplah pada Allah, karena insya Allah akan menjadi istimewa. Sekarang saya belajar untuk istiqomah, dan sekarang di keluarga saya juga alhamdulillah, dari suami kami berdua belajar untuk hijrah. Dan alhamdulillahnya suami juga sudah menuntun saya, sudah mengajar saya mengaji, saya sudah Al-Quran, meskipun bacaan saya belum baik. Alhamdulillahnya kami bersama-sama belajar, dan dia juga dulu merasa bersalah karena tidak mengajarkan saya, kurangnya mengajarkan saya. Jadi alhamdulillah sekarang, dan kami sudah mulai hijrah. Saya merasa banyak sekali yang saya harus pelajari. Ternyata Islam itu seluas itu loh. Islam itu seluas-luasnya, yang tidak bisa kita ukur. Dan ternyata Islam itu memang benar-benar indah. Ketika kita masih bersyukur, Islam itu Masya Allah tabarakallah, itu agama yang luar biasa. Kawan-kawan di luar sana yang non muslim dan keluarga saya, kawan-kawan, Islam itu tidak keras. Islam itu Masya Allah tabarakallah, begitu banyak toleransi. Tidak seperti yang di luar sana katakan. Suami sudah jauh, Masya Allah sudah jauh berubah. Cuma minta doanya dari kawan-kawan. Kenapa saya selalu sedih? Suami punya kelainan dari kecil, yaitu renggang jantung, yang Masya Allah tabarakallah, Allah masih titipkan umur untuk beliau sampai sekarang di umur 30. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Allah masih memberikan umur. Jangan pernah takut untuk mati, karena vonis mati itu memang sudah ada dari dulu. Dan apa yang dokter voniskan belum tentu itu yang Allah takdirkan. Makhluk Allah akan kembali pada Allah, ada saatnya. Masya Allah, banyak sekali yang saya rasakan ketika saya sudah belajar dan ketika saya masuk Islam. Terutama saya bisa merangkul saudara-saudara saya. Saya punya orang tua, seorang bapak yang temperamen. Saya bisa rangkul beliau, dan mungkin dari anak-anaknya saya pernah meluk beliau seperti ini. Pak, jangan seperti itu. Kita marah-marah, kita benci, kita apa, tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada orang di luar sana mendengar kita teriak-teriak, orang bahagia. Tidak semuanya bisa diselesaikan dengan emosi. Itu yang saya rasakan. Jadi saya tuh banyak belajar Islam, bukan hanya sekedar belajar akidah, tapi yang selalu diajarkan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tua saya masih non muslim, minta doanya sama kawan-kawan, semoga orang tua saya diberi hidayah, dan apapun itu semoga itu yang terbaik dari Allah. Ya, saya tetap rangkul mereka, saya tidak pernah membeda-bedakan juga. Dan Masya Allah tabarakallah, mertua saya juga menerima dengan baik, dengan tidak pernah membeda-bedakan. Malah bahkan keluarga dari suami saya, mertua saya bilang, ayo kita pergi ke kampung, ke tempat orang tuamu.
karena mereka juga pengen tidak hanya kita ini menikah, tidak hanya menikah sama anaknya, tapi kita juga harus merangkul keluarganya. Seperti itu kata mertua saya bilang. Jadi jangan hanya mau anaknya, tapi orang tuanya tidak dipedulikan. Sekarang kegiatan saya belajar dan mencari amal soleh. Amal soleh itu bisa menggugurkan dosa-dosa di masa lalu. Kegiatan yang saya lakukan ini adalah kegiatan mengantar beras untuk adik-adik yatim dan penghafal Al-Quran yang ada di pondok-pondok di kota saya, di Kabupaten Sanggau, sekitar kota. Itu yang saya lakukan, itu dari masjid. Itulah keseharian saya saat ini. Semoga apa yang saya kerjakan menjadi amal kebaikan, dan semoga apa yang saya kerjakan menjadi penggugur dosa-dosa saya di masa lalu. Kawan-kawan, ketika kita dikasih cobaan, jangan pernah berputus asa. Tetaplah kembali ke masjid, tetaplah kembali kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. عما يتساءلون